Halo, dengar ya? Ya, terdengar Ustaz. Afwan. Baik, kita mulai lagi. Kita lanjut. Kita mulai Pak Ade. Sebentar Ustaz. Oh Semenit. iya, fadal. Fadal, fadal. Halo. Gimana? Sudah kita mulai? Boleh Ustaz. Silakan. Baik. Jadi di antara kebaikan Rasulullah yang akan didapatkan juga oleh orang kafir semuanya tanpa terkecuali pada hari kiamat, yaitu ketika Rasulullah memohon kepada Allah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini adalah di mana Rasulullah meminta izin kepada Allah supaya dipercepat keputusan pengadilan. Pengadilan di padang mahsyar, orang kafir dipercepat karena mereka tidak sanggup di padang mahsyar. Hanya ini salah satu kebaikan yang didapatkan oleh orang kafir dari Rasulullah SAW di akhirat, dan di dunia banyak sekali. Ya, di dunia banyak sekali. Di dalam hadis ini sebenarnya banyak fawaid. Silahkan antum tadabburi sendiri kembali. Di antaranya adalah sedekah, ya, karena kedermawanan itu lebih identik juga dengan sedekah yang sifatnya material. Makanya Nabi SAW juga orang yang paling dermawan di dalam pemberian. Di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam Ramadan. Dan keutamaan sedekah ini luar biasa jemaah ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun, kata ulama satu-satunya ayat yang menjelaskan di mana orang yang sudah meninggal kepingin kembali ke dunia dan ingin mengamalkan amalan tertentu, itu hanya amalan sedekah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Jangan sampai ketika kata Allah, dan berinfaklah kalian dengan harta kalian, kata Allah, jangan sampai atau sebelum tiba saatnya maut datang menjemput kalian, saat itu kalian akan mengatakan, ya Allah tolong tunda sebentar. Ya, tolong tunda sebentar, fa as-saddaqa. Aku kepingin sedekah. Kenapa enggak dia bilang aku kepingin sholat? Dia enggak bilang aku kepingin puasa. Fa as-saddaqa. Aku kepingin bersedekah. Itu satu-satunya amalan yang diinginkan oleh mereka. Ya, ditunda supaya dia bisa bersedekah. Disebutkan dalam satu riwayat ternyata, dan ini diambil oleh sebagian ulama untuk menafsirkan makna ayat ini, kana an-nasu ala dhilli sadaqatihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Manusia itu di padang mahsyar itu akan berada di atas naungan sedekah, di bawah naungan sedekahnya. Makanya para ulama rahimahullah taala memaknai hadis ini, ayat ini, bahwa kenapa orang-orang kafir atau orang-orang yang sudah meninggal dunia kepingin sedekah secara khusus andaikan dikembalikan ke dunia. Karena besar pahalanya, besar manfaatnya terkhusus di padang mahsyar. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita banyak kebaikan, di antaranya memudahkan hati kita untuk mengamalkan amalan kebaikan, maka jangan terlewatkan adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Baik, judul ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau antum lihat bab ke-6 tadi yang kita bahas dengan bab ke-7, tentunya mungkin sedikit itu ada kaitannya, ada hubungan. Di bab yang ke-6 itu menjelaskan bagaimana ibadah puasa yang berkualitas.
Ya, imanan wa ihtisaban wa niyatan. Ibadah puasa yang berkualitas tentu akan merubah, akan memberikan perubahan terhadap pribadi seorang. Makanya di sini Imam Bukhari membawakan bagaimana gambaran pribadi yang sudah dirubah oleh apa? Oleh puasa yang berkualitas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu orang yang baik. Semakin tiba di bulan Ramadan, akrab dengan Al-Quran, semakin tambah baik. Orang baik semakin baik, orang yang kurang baik tambah baik, jadi baik. Itulah sifat Al-Quran dan itulah sifat agama kita. Semuanya dilakukan di bulan Ramadan. Ya, perubahan itu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena saat itu kita perut kosong siangnya, malamnya untuk baca Quran. Sehingga perut yang sering kosong ketika dipadukan dengan Al-Quran itu cepat memberikan perubahan. Ya, kalau orang yang terus makan aja kerjaannya, kemudian Quran juga, itu biasanya mampet. Ya, itu tidak nyambung. Makanya biasanya memberikan pengaruh sama hati itu susah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggandengkan satu-satunya di dalam Al-Quran, nama bulan itu dengan Al-Quran, itu digandengkan oleh Allah hanya satu bulan namanya. Hanya nama satu bulan yang Allah gandengkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Apa itu? Bulan Ramadan. Digandengkan oleh Allah. Padahal di bulan yang ada di Hijriah itu ada 12 bulan. Tapi satu-satunya bulan Ramadan Allah sebut digandengkan dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kenapa ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan Allah sebutkan penurunan Al-Quran? Ada tidak makna yang Allah inginkan di balik itu? Tentunya ada. Artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang akrab dengan Al-Quran. Layak untuk kita penuhi bulan Ramadan itu dengan tadabbur Al-Quran. Ya, dengan tadabbur Al-Quran. Maka disebut bulan Ramadan Syahrul Quran. Syahrul Quran. Sampai sepakat ulama afdalul dzikri fi Ramadan qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal di bulan Ramadan itu Al-Quran. Tidak ada zikir yang lain. Kecuali zikir-zikir yang dikhususkan setelah sholat. Ya. Tapi kalau zikir mutlak, seperti hadis Nabi SAW, ini astagfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Ya, dalam satu riwayat, 70 marrah. Aku bertobat dan istighfar kepada Allah di setiap harinya itu 70 kali atau 100 kali. Itu istighfar mutlak atau zikir mutlak. Ya, zikir mutlak, mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih tanpa dibatasi dimanapun tempatnya, yang penting jangan sampai ketika kita buang air. Nah ini di bulan Ramadan ketimbang kita baca ini, lebih baik kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan hafalan, ya. Kita ini terkadang melihat ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin yang bisa saya berikan peringatan di tambih, ya. Saya ingatkan kepada kita semuanya. Karena tidak semua kita hafal Quran, terkadang juga mau baca Quran dari awal sampai akhir, itu kita merasa berat kayak gimana, ya. Apalagi kita tidak mungkin bawa mushaf ke sana kemari, kemudian pas lagi kerja. Para ulama tidak mengharuskan mereka itu harus khatam, harus urut, tidak. Intinya bagaimana di bulan Ramadan itu kita hidupkan dengan bacaan Al-Quran. Nah kalau kita tidak bisa baca dengan hafalan yang banyak, ya masa kita tidak hafal surah-surah pendek? Itu aja diulang-ulang. Ya, karena itu bacaan Al-Quran diulang-ulang. Nah, itu yang terkadang membuat orang malas, karena yang ada di benak dia itu harus orang yang hafal 30 juz. Harus orang yang harus urut, ya, ketika baca, sehingga merasa berat. Tidak ada ulama yang mensyaratkan seperti itu, sekalipun itu lebih afdol. Ya, seperti itu. Lebih kita yang tidak punya kemampuan karena sibuk dengan kerja, sulit bawa mushaf. Nah, gimana kita sambil ngaji kalau bawa mushaf? Nah, tentunya solusi itu ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Supaya kita sama-sama bisa meraih keutamaan bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan ini dengan bacaan Al-Qur'an. Yang hafal Quran bisa mendapatkan, yang tidak hafal Quran bisa mendapatkan dengan surah pendek yang dia ulang-ulang. Intinya yang diinginkan bagaimana zikir yang senantiasa membasahi lisan kita di bulan Ramadan ini, yaitu bacaan Al-Quran dengan niat qiraah, bukan zikir.
Ya qul huwallahu ahad, diulang berkali-kali terus di saat kita lagi kalau memang tidak ada mushaf dan kita tidak banyak hafalan. Supaya apa? Supaya ibadahnya terasa ringan dan kita punya kesempatan. Kalau dikhususkan harus orang yang hafal, kasihan orang yang awam tidak punya kesempatan. Dan itu tidak mungkin sifat agama kita seperti itu. Ad-dinu yusrun. Semua orang diberikan peluang kesempatan untuk mendapatkan pahala itu, maka tidak dipersyaratkan harus 30 juz urut kita baca Quran. Sekalipun lebih afdalnya seperti itu. Ya, ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Suatu amalan yang tidak bisa kita amalkan secara keseluruhan dan sempurna, tentunya jangan ditinggalkan juga secara keseluruhan dengan sifat pesimis. Tentunya tidak boleh. Jadi di sini Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa puasa yang berkualitas tentunya akan melahirkan orang itu bisa memaksimalkan bulan puasanya dengan apa? Dengan qiraatul Quran. Kemudian apa imbas daripada itu? Ya, manfaatnya akan merubah pribadian seseorang. Kalau dia orang yang baik akan tambah baik di bulan Ramadan. Kalau dia orang yang kurang baik akan dirubah oleh Al-Quran itu menjadi orang yang baik. Nah, persiapan ruh, ya, jiwa dan raga ini sebelum masuk Ramadan, insya Allah membantu kita untuk bisa lebih memaksimalkan bulan Ramadan. Ketika kita sudah belajar mempersiapkan, sudah tiba Ramadan baru kita gali yang seperti ini, lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah lewat. Akhirnya apa? Tinggal sisa hari raya nanti sudah habis. Makanya persiapannya itu sebelum masuk Ramadan. Ya, kalaupun nanti sampai Ramadan kita masih mengadakan kajian, itu sifatnya tambahan. Baik, kita lanjut apa kita hentikan sampai di sini? Halo. Ini pada tidur ya? Lanjut, Ustaz. Enggak, Ustaz. Ini aja. Tidak, Ustaz. Dengerin. Gimana? Ya, saya bisa suudon ini, kalau masalah enggak bisa lihat. Ya kan bisa-bisa saja antum tidur, enggak ada yang tahu. Enggak, Ustaz. Ada, Ustaz. Baik. Baik, kita lanjut satu bab insyaallah supaya di waktu yang singkat kita dapat ilmu yang banyak insyaallah. Baik, kita lanjut ke bab yang ke-8. Di sini Imam Bukhari buat judul, lihat judulnya juga sama, lafaz hadis. Karena Imam Bukhari ini kata ulama dia sangat cintanya sama hadis Nabi SAW. Sampai ketika buat judul aja dia tidak mau merangkai kata-kata sendiri. Banyak judul yang dia buat itu lafaz hadis. Kata ulama saking cintanya dia sama hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Sehebat apapun kita merangkai kata, ya, itu tidak sepadat makna yang dirangkai katanya oleh Rasulullah. Karena Rasulullah lafadznya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maknanya juga luas. Kalau lafadz yang kita rangkai, ya sekalipun bagus kelihatannya di luar, isinya kosong. Banyak ngomong, tapi intinya cuma satu. Kalau Nabi enggak. Makanya Imam Bukhari rahimahullah di antara kelebihan. Subhanallah, saya berikan tambih juga di sini. Saya setelah menelaah kitab Sahih Bukhari, saya melihat satu-satunya kitab hadis yang cara peletakannya hampir mirip dengan Al-Quran. Ya, di mana bentuk kemiripannya? Yang saya temukan di sini salah satunya adalah di dalam Al-Quran ketika Allah bawa kisah, terkadang kisah itu disebutkan sebagian di sini, nanti di surah apa sebagian, seperti kisah Adam, kisah Musa, itu disebutkan oleh Allah di beberapa surat. Di sini disebutkan seperti ini lafadznya, di sana seperti ini lafadznya. Imam Bukhari seperti itu. Hadis itu akan dia ulang-ulang dengan lafadz yang berbeda-beda, mungkin di kitab shalah, nanti kitab Maghazi, nanti kitab tafsir, nanti kitab Al-Iman, nanti kitab Al-Ahkam, nanti kitab Tauhid, berulang-ulang. Ternyata apa? Manfaat mengulang-ulang itu supaya apa? Supaya ilmu itu tetap terus seakan-akan baru. Diulang-ulang. Kalau sudah lewat terus tidak pernah diulang lagi, itu lupa kita. Nah, saya temukan seperti Al-Quran. Makanya kalau kita ingin mencari kisah dalam Al-Quran secara sempurna, tidak cukup kita dengan satu surat. Harus dikumpulin. Di Sahih Bukhari juga seperti itu. Kalau kita ingin mencari satu kisah secara sempurna, tidak cukup kita dengan satu hadis yang ada, disebutkan oleh Imam Bukhari, harus kita kumpulkan. Karena Imam Bukhari keluarkan di bab-bab yang berbeda-beda.
Dan ini tidak kita temukan di kitab yang lain. Kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi itu beda. Musnad Imam Ahmad itu beda. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ini disebut kitabnya ini adalah kefakihannya berada di judul yang dia buat. Bab 8, ikhwan fillah rahimakumullah. Qala al-Imam al-Bukhari babu man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi fi shaum. Bab orang yang tidak meninggalkan perkataan yang batil, perkataan kotor, perkataan dusta, dosa, wal 'amal bihi, dan mengamalkan dia perkataan, maksudnya perbuatan yang berbau dosa. Perbuatan yang batil, perbuatan yang dosa, fi shaum, ketika berpuasa. Waktu puasa. Apa pengaruhnya? Ya. Di sini akan dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah pengaruh daripada perkataan orang yang tidak meninggalkan perkataan berbau dosa dan perbuatan berbau dosa. Apakah sama sekali tidak ada pengaruhnya sama puasa yang kita lakukan? Ternyata besar pengaruhnya. Jadi ada sebagian ulama menyebutkan bahwa hukum asal puasa itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk apa? Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasanya dan menahan segala sesuatu yang mengurangi pahala puasa. Apalagi sampai membatalkan, menghapus pahala puasa tersebut. Kata ulama, karena Allah melihat, ya, kalau dipersyaratkan harus seseorang itu ketika puasa meninggalkan kata-kata yang berbau dosa dan perbuatan yang berbau dosa, ini memberatkan. Mungkin tidak ada orang yang selamat dan tidak ada yang sah puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan syarat sahnya puasa seorang itu menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, kesahan puasa, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tapi untuk yang mengurangi puasa tidak dijadikan syarat kesahan puasa oleh Allah. Tapi diberikan tambih, kita peringatan bahwa itu akan mengurangi kesempurnaan puasa. Kesempurnaan berarti berbicara masalah apa? Masalah pahala. Jadi kalau puasanya kurang sempurna, itu bukan masalah sah puasa yang dibicarakan. Kalau puasa yang sah, itu adalah yang terpenuhi syarat-syaratnya secara zahir, tidak batal. Tapi kalau puasa tidak sempurna, itu adalah puasa yang pahalanya kurang atau bahkan terhapus sekalipun puasanya sah. Ya. Kalau puasa tidak sah, wajib untuk diqadha. Contohnya kita minum dengan sengaja, ya, batal puasa kita, batal puasanya, maka wajib diqadha. Tapi kalau puasa tidak sempurna, itu berbicara masalah pahala. Tidak wajib untuk diqadha, tidak wajib untuk diganti. Udah lewat aja puasa itu. Tapi kita rugi karena tidak melahirkan pahala. Nah, Imam Bukhari rahimahullah taala mungkin sebelumnya dia sudah memberikan bab-bab puasa yang berkualitas, pengaruhnya seperti apa. Maka beliau rahimahullah taala di sini babnya akan dia bahas masalah orang yang orang yang masih tidak bisa meninggalkan perkataan dosa sama perbuatan dosa. Tapi puasanya dia tetap melaksanakannya dan tidak batal. Gimana? Ada pengaruhnya apa enggak? Hadisnya akan dibawakan oleh beliau. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala bab man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi fi as-shawm. قال وبه حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Di sini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga dari gurunya, ya, yang bernama Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas juga adalah seorang guru Imam Bukhari, termasuk guru besarnya. Beliau aslinya Khurasan, kemudian domisili beliau juga lama hidup di Baghdad, di ibu kota Irak. Beliau menimba ilmu di sana sampai beliau rihlah juga ke beberapa tempat. Begitu beliau sudah menjadi ulama besar, maka beliau mengambil keputusan untuk pindah domisili ke satu tempat namanya Asqalan yang ada di Palestina. Sehingga beliau biografinya, nama penisbatannya adalah Al-Khurasani
Al-Baghdadi Al-Asqalani. Beliau aslinya Khurasan, kemudian tumbuh besar di Baghdad, kemudian domisili terakhir sampai meninggal di daerah Asqalan di daerah Palestina. Jadi beliau rahimahullah taala hidup di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adam ibnu Abi Iyas. Ada seorang ulama menyebutkan tentang kehebatan beliau, bahwa ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-A'yan. Beliau cerita, saya ketika ketemu sama Adam ibnu Abi Iyas rahimahullah taala, maka saya sampaikan salam dari seorang ulama dari Mesir namanya Abdullah ibnu Saleh, murid dari Imam Al-Laits. Apa kata Adam ibnu Abi Iyas? Jadi Abdullah ibnu Saleh ini, ya, Abdullah ibnu Saleh ini menyampaikan salam kepada Adam ibnu Abi Iyas untuk disampaikan lewat perantara Abu Bakar Al-A'yan. Abu Bakar Al-A'yan ini adalah seorang ulama hidup di zaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berasal dari Baghdad juga. Jadi kata Abu Bakar Al-A'yan, kamu mendapat salam dari Abdullah ibnu Saleh. Apa kata Adam ibnu Abi Iyas? Jangan sampaikan salam saya kepada dia. Artinya jangan ucapkan salam kepada dia dari saya. Kata Abu Bakar Al-A'yan, kenapa? Katanya karena saya mendengar kalau dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Artinya apa? Artinya ulama kita dulu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam bertaamul dengan orang, ketika mereka itu melanggar, orang itu sudah melanggar satu perbuatan yang jelas kesyirikannya dan kekufurannya, maka mereka tidak mau mengucapkan salam. Mereka tidak mau mengucapkan salam. Karena dulu orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu banyak ulama yang mengatakan mereka sudah keluar dari agama. Ya, karena ini sesuatu yang jelas. Mengatakan Al-Quran makhluk adalah sebuah kekufuran. Dan banyak fatwa ulama yang tidak bisa dihitung lagi. Maka Adam ibnu Abi Iyas begitu dia mendengar dapat salam dari orang, Abdullah ibnu Saleh Al-Misri, maka dia mengatakan jangan jawab salam. Saya tidak mau mengucapkan salam sama dia. Kata Abu Bakar Al-A'yan, saya mendapat berita katanya kalau dia sudah tobat dan dia menyesal dari perkataan itu. Akhirnya kata Adam ibnu Abi Iyas, kalau seperti itu sampaikan salam saya sama dia. Dan kata Adam ibnu Abi Iyas, sampaikan salam saya juga kepada Ahmad ibnu Hanbal. Dia suruh sabar. Ini maksudnya ketika Imam Ahmad lagi diuji, ya, di penjara, suruh dia bersabar dan suruh dia jadikan ini sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jamaah sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan kisah singkat tentang Adam ibnu Abi Iyas ketika beliau berada di ambang kewafatannya. Maka ada yang hadir saat itu melihat beliau saat itu menutup wajahnya mustajjan bithawb. Ya, beliau tutup wajahnya, kemudian beliau di situ menghatamkan Al-Quran. Ini saat-saat dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Saat-saat di akhir kehidupannya, dia itu menghatamkan Al-Quran dalam keadaan apa? Dia tutup wajahnya. Dan didengar oleh orang yang di sekitar beliau. Adam ibnu Abi Iyas. Setelah khatam, dia berdoa kepada Allah. Bihubbi ilaika, saya katanya, karena kecintaan saya kepadamu, wahai kalamullah, wahai Al-Quran, maka kecintaan saya ini, saya butuhkan kamu saat-saat seperti ini. Dan saya berharap pertolongan kamu saat-saat seperti ini. Saat-saat apa? Saat-saat mendekati kematian. Beliau itu tawasul dengan apa? Baca Quran, dikhatamkan sebelum beliau berdoa kepada Allah, minta ditolong dengan Al-Quran itu. Saat-saat mau wafat. Maka beliau mengatakan di akhir hidupnya, saya sangat mengharapkan pertolongan kamu, wahai Al-Quran. Ya. Tentunya ini berwasilah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala saat-saat seperti ini. Karena memang saat-saat seperti itu kita sangat butuh pertolongan. Mungkin saat sehat kita belum terlalu membutuhkan amalan soleh kita. Tapi saat-saat mendekati maut, saat orang tidak ada lagi yang bisa menolong kita, kecuali amalan soleh kita, saat itulah kita butuhkan amalan soleh kita.
Saat itulah kita akan merasakan betapa berharganya amalan soleh itu. Yang mungkin ketika kita masih sehat mengamalkan amalan soleh, harapan kita tidak terlalu besar. Tidak terlalu merasa butuh. Tapi saat-saat kita, akhir-akhir kehidupan kita, saat itu kita akan merasakan bagaimana butuhnya kita terhadap, karena itu suasana yang sangat menakutkan, ikhwan fillah. Ya, itu suasana yang menakutkan. Kita di sini belum ada orang yang pernah mengalami itu, tapi kita akan mengalami itu semua. Makanya kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini suasana yang menakutkan. Makanya di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, kenapa ketika orang dicabut nyawanya pertama kali yang dingin adalah kakinya. Artinya nyawa itu dicabut pertama kali itu dari kaki ke arah kepala. Maka orang yang meninggal itu biasanya pertama kali dilihat adalah kakinya. Kalau sudah dingin, berarti nyawanya sudah mulai pelan-pelan dicabut oleh Allah. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala yang saya dapatkan di perkataan para ulama, bahwa kenapa kaki ini, kenapa tidak dari atas atau dari tangan, dari bawah, dari perut, kenapa tidak itu yang pertama kali dicabut nyawanya? Karena ujung ini, tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya itu ada nyawanya, sampai ujung kepala, itu ada nyawanya. Makanya pendapat yang rajih, tidak boleh seorang itu menggambar sekalipun hanya potongan bentuk kepala manusia. Karena di hadis Nabi itu ada ruhnya. Ya. Nah, kita tidak berbicara itu, kita berbicara hikmah kenapa nyawa itu dicabut pertama kali dari kaki. Kata ulama, karena saat-saat malaikat maut datang mencabut nyawa kita, itu suasana yang sangat menakutkan, yang tidak ada suasana yang menakutkan seseorang ketika dia hidup di dunia melebihi suasana saat malaikat maut mendatangi dia. Kita bisa bayangkan, kata ulama, andaikan kita berada di satu tempat yang sangat menakutkan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan lari sekencang-kencangnya dan kita akan melakukan apapun yang bisa kita lakukan, yang penting kita selamat dari rasa takut itu. Maka di antara hikmahnya, kata para ulama rahimahullah taala, karena maut itu adalah sesuatu yang menakutkan, supaya ketika seorang hamba dicabut nyawanya, dia tidak melarikan diri gara-gara takut melihat malaikat maut, maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali mencabut nyawa kakinya sehingga kaki tidak bisa bergerak. Kaki tidak bisa bergerak. Ya. Kaki hanya gemetar-gemetar kemudian hilang. Itu di antara hikmah. Nah, saat-saat seperti itulah kita sangat membutuhkan amalan soleh kita. Maka ini mungkin pelajaran penting bagi kita. Ketika kita sudah ada tanda-tanda kematian, ketika kita berada dalam kondisi sakit dan ada tanda-tanda kematian, maka saat itu lakukanlah amalan-amalan soleh, kemudian tawasul saat itu dengan amalan itu, memohon kepada Allah. Karena Adam ibnu Abiyas itu seperti itu dia khatamkan Al-Quran, karena dia hafal Quran ya, makanya dia tutup wajahnya, dia baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Di akhir kalamnya dia mengatakan, "Tsumma qala la ilaha illallah." Terakhir setelah dia mengatakan, ya saya minta kamu wahai Al-Quran bisa menolong saya saat kondisi seperti ini dan suasana seperti ini. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah, kemudian beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam ibnu Abiyas adalah salah satu ulama yang disebutkan dalam sejarahnya mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, tentunya kabar gembira bagi seorang hamba sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian langsung meninggal, maka dia termasuk ahli surga. Ini sekilas keutamaan Adam ibnu Abiyas rahimahullah taala yang menghabiskan hidupnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan umurnya untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya untuk dakwah di jalan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan lisannya saat mau wafat untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini Adam ibnu Abiyas, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'bin ini jarang disebut nama aslinya. Abu Dhi'bin ini adalah kunyah kakek beliau yang ketiga. Beliau dinisbatkan kepada kunyah kakeknya yang ketiga. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Harith bin Hisham. Jadi kalau disebut dalam perawi hadis Ibnu Abi Dhi'bin, ya,
Dhi'bun itu serigala ya. Anak bapak serigala. Kalau maknanya. Ini nama aslinya kalau disebut Ibnu Abi Dhi'bin, dan ini masyhur. Ya, beliau ulama besar di Madinah zaman Imam Malik rahimahullah taala. Ibnu Abi Dhi'bin nama aslinya adalah Muhammad, bapaknya namanya Abdurrahman, kakek namanya Mughirah, kakek yang kedua namanya Harith, kakek yang ketiga namanya Hisham. Nah, Hisham inilah yang disebut dengan Abu Dhi'bin. Jadi Muhammad itu dinisbatkan kepada Abu Dhi'bin. Jadi kalau kita mendengar ada nama perawi Ibnu Abi Dhi'bin, itu adalah Muhammad bin Abdurrahman, Ibnu Mughirah, Ibnu Harith, Ibnu Hisham. Ya, Muhammad bin Abdurrahman. Dan itu banyak akan kita jumpai bagi yang sering menelaah hadis Nabi SAW. Beliau tidak asing lagi. Beliau berasal dari Madinah dan beliau adalah seorang ulama yang semasa dengan Imam Malik rahimahullah taala. Bahkan Imam Zahabi menyebutkan beliau duluan belajar mendapatkan hadis dari ulama-ulama terkemuka di Madinah sebelum Imam Malik. Cuman Imam Malik lebih lebih banyak, lebih luas dan lebih banyak fatwanya tersebar ketimbang Ibnu Abi Dhi'bin. Tapi secara keilmuan para ulama masih melihat bahwa Ibnu Abi Dhi'bin ini juga adalah seorang ulama besar di Madinah, ahli hadis thiqah. Dan di antara keutamaan beliau disebut dengan, beliau dikasih julukan dengan awalan bil haq. Awalan bil haq itu adalah orang yang tegas, ya, tidak takut menyuarakan kebenaran. Tidak takut menyuarakan kebenaran. Suatu hari beliau dikisahkan masuk ke ke istana gubernur di Madinah. Ya, gubernurnya saat itu adalah Abdul Samad bin Ali. Kemudian beliau mengkritik atau menasihati Abdul Samad bin Ali ketika menjadi gubernur di Madinah. Apa komentar Abdul Samad bin Ali? Inni la araka illa mura'i. Kamu ini saya nilai, katanya, mengingatkan saya riya, ingin dipuji. Nah, kita disebut riya seperti itu. Ulama besar. Apa respon Ibnu Abi Dhi'bin? Dia ngambil sebatang kayu. Kemudian dia bilang, ana mura'i. Kamu bilang saya riya, ingin dipuji orang. Demi Allah, katanya, manusia semua itu lebih hina dari sepotong kayu ini di hadapan mata saya. Saya melakukan ini semua karena Allah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menyebut Ibnu Abi Dhi'bin, beliau lebih mengedepankan Ibnu Abi Dhi'bin daripada Imam Malik rahimahullah. Sekalipun Imam Malik secara keilmuan tentunya lebih luas dan lebih tersebar keilmuannya, tapi Imam Ahmad melihat dari segi qawalan bil haq. Ya, beliau keberaniannya amar ma'ruf nahi munkar. Karena tentunya ini juga adalah sebuah pemberian yang Allah berikan. Tidak semua orang bisa mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang ilmunya banyak, tidak sanggup. Ada orang yang ilmunya pas-pasan, dia diberikan keberanian dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua kembali kepada ya ahlun yang kemarin yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ahlus shalah, ahlus sadaqah, ahlus siyam. Kemudian Ibnu Abi Dhi'bin, jadi Ibnu Abi Dhi'bin ini adalah generasi ketiga sezaman dengan Imam Malik. Kemudian beliau di sini meriwayatkan dari Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi, bapaknya namanya Kaisan. Ya, bapaknya namanya Kaisan, Sa'id Ibnu Kaisan Al-Maqburi. Beliau seorang ulama tabi'in, hidup sezaman dengan Hasan Al-Basri rahimahullah di pertengahan generasi tabi'in. Beliau hidupnya. Ya, hampir sama dengan Imam Az-Zuhri rahimahullah, dan beliau disebut Maqburi dari kalimat maqbarah, kuburan. Kenapa dia dinisbatkan kepada kuburan? Ini ada dua versi, ada dua penafsiran perkataan ulama penyebab dia disebut Maqburi. Satu, karena dia tinggal di pekuburan. Jadi di daerah Baqi, rumahnya di situ, di pekuburan. Ini mungkin ini perlu dicek kembali tentang sholat di rumah yang dekat kuburan. Karena ini yang paling masyhur. Said Al-Maqburi ini, kata para ulama, jumhur, mereka mengatakan dinisbatkan Maqburi karena rumahnya di pekuburan di Baqi. Ya. Apakah di tengahnya, apakah di sampingnya, apa dekat Allahu a'lam bishawab. Yang jelas beliau terkenal dengan Al-Maqburi karena rumahnya di kuburan Baqi.
Kemudian ada yang mengatakan karena dia ini sering ditugas untuk menggali kuburan. Tapi ini lemah pendapat ini dan sedikit yang mengatakan seperti itu. Rata-rata ulama hadis yang bercerita tentang Al-Maqburi, penisbatannya kepada Al-Maqburi, itu mayoritas ulama menyebutkan dia karena tinggal di kuburan Baqi. Di sini dia meriwayatkan dari bapaknya. Ya, ini sekali lagi kontribusi bapak terhadap anak dalam ilmu syar'i harus dihidupkan kembali karena peluang mereka, keberkahan bapak mengajarkan anaknya sangat terbuka lebar, ya, peluang besar. Bapaknya namanya Kaisan, juga seorang ulama Madinah, tabi'in. An Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan berbau kotor atau berbau dosa, wal 'amala bihi, dan tingkah laku, perbuatan, amalan zahir, ya, menyakiti orang, atau saat ini kita hidup di zaman elektronik HP, ya, menyakiti orang dengan WA, dengan tulisan-tulisan yang membuat orang sakit hati, tentunya itu mengganggu. Ketika puasa itu dilakukan yang seperti itu, apa kata Nabi? Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi. Siapa yang tidak meninggalkan